Jadi kalau ada masalah, monggo datang. Saya selesaikan masalahnya. Ada yang ditolak, enggak apa-apa. Saya akan terus presentasi. Semakin banyak nolak, saya akan terus semakin motivasi. Semakin orang bilang nggak bisa, nggak apa-apa. Semakin saya terbakar untuk mewujudkan. Sekarang saya akan masuk ke sesi mental, ya. Jadi Success People, saya percaya ada 3 yang bisa dibangun di umat manusia dalam diri seseorang. Mindset-nya, mentalnya, dan hatinya, ya. Dan ada orang yang dari 3 ini juga beberapa orang lebih dominan di mana, itu ada. Jadi Anda juga harus mengenal diri Anda. Ini belum pernah ada pelajarannya Success People, belum pernah ada bukunya juga. Sorry, ya. Salah satu yang penemu ini juga saya pribadi yang menemukan, ya. Jadi belum pernah ada buku maupun apa, tapi ini murni dari pengalaman saya selama 15 tahun, ya. Jadi manusia dibangun dari 3, pola pikir, mental, dan hati, dan begitu pula dengan ada orang-orang juga yang lebih dominan di antara 3 ini. Ada orang dominan di pola pikir, ya. Coba Anda cek, ya. Anda kira-kira dominan di mana? Ya, Anda senang mikir apa enggak? Nah, itu dominannya pola pikir. Ada 2, yang kedua adalah dominannya di mental, ya. Jadi sukanya yang menggelegar-gelegar, sukanya yang bersemangat, suka yang dar-dor, nah, itu mental, ya. Yang ketiga adalah dominannya di hati. Jadi lebih ke arah perasaan, ya, lebih ke arah bercucuran air mata, ya, bawanya perasaan, nah itu hati, ya. Jadi ada 3 tipikal juga. Kira-kira Anda dominan yang mana, gitu ya? Nggak ada yang salah, tapi yang bagus kita bagaimana membangun ketiga-tiganya, ya. Oke. Success People. Jadi yang pertama tadi kita telah mempelajari sedikit soal pikiran, belum selesai. Nanti saya akan masukkan ke sesi berikutnya yaitu pikiran. Bisa masuk 3-tiganya nggak? Bisa, ya. Jadi ketika saya hari ini sharing sama Anda tentang analisa, saya tadi sharing Anda tentang pikiran, Anda happy banget, Anda seneng banget dengan materi itu. Nah, itu Anda mungkin masuk di sesi yang pikiran, Anda masuk di segmen yang pikiran. Tetapi ada juga Anda ketika saya hari ini membawakan motivasi, ya, wah, jadi Anda lebih termotivasi dan Anda senang. Nah, yang senang dimotivasi ya itu Anda di mental, ya. Jadi yang ketiga hati. Jadi ketika saya membawakan 3 itu, membawakan pikiran, membawakan mental, dan membawakan hati, Anda sukanya saya membawakan yang mayoritas yang mana? Itulah tipikal Anda. Jadi misalkan nih, oh saya sukanya Pak Hendra itu bagian yang motivasi. Wah, ya, jadi saya senang banget kalau Pak Hendra itu motivasi. Dan saya tipikalnya kayak gitu. Nah, mungkin Anda masuk di era yang mental. Jadi gitu ya. Tapi mungkin saya suka kalau Pak Hendra itu bicara tentang hati. Saya suka Pak Hendra itu kalau bicara tentang kebaikan, ya. Saya suka Pak Hendra itu bicara kalau tentang apa, membantu orang lain. Nah, itu hati. Ya, jadi Anda lebih dominan yang mana? Bisa 3-tiganya nggak? Bisa 3-tiganya. Saya pribadi juga belajar membangun ketiganya. Jadi gitu. Ya. Jadi mana yang Anda suka dominan, dan Anda jangan lupa Anda naikkan terus pola pikir, mental, dan hatinya. Saya juga Success People belajar hal yang sama. Hatinya. Sekarang kita bahas mental. Success People. Ada orang-orang yang pinter, tapi mentalnya nggak kuat. Pinter teori. Tapi kalau mengundang presentasi, ditolak 3 kali sampai 5 kali mundur. Nah, ini harus dibangun. Karena tidak ada orang sukses yang nggak punya mental. Anda harus tahu bahwa kesuksesan itu butuh buat dibangun. Ya. Kesuksesan itu penting buat Anda perjuangkan. Dan Anda harus tahu, ketika memperjuangkan itu, ada kalanya Anda ditolak. Bukan ada kalanya, pasti ditolak. Ya. Jadi Anda harus tahu, semua orang sukses dibangun dari penolakan ke penolakan, ke penolakan, penolakan, dan ke penolakan. Tetapi yang namanya penolakan, itu bisa mengalahkan Anda. Atau penolakan itu yang memotivasi Anda. Itulah bedanya pemenang dan pecundang. Success People, Anda perlu tahu bahwa mental itu sangat penting dalam kesuksesan. 1000 kali Anda dipukul, Anda 1001 kali bangkit.
Karena itu yang membedakan orang sukses dan orang gagal. Kalau mental Anda mental tempe, kalau mental Anda mental pemalas, terus Anda bisa sukses, kira-kira orang-orang yang berjuang sampai ke sukses dengan pantang menyerah itu komplain nggak? Jujur aja nih, saya pun akan komplain sama Tuhan. Ya, kok enak Tuhan orang itu Tuhan, nah, ya kan gitu. Tapi masanya nggak bisa ya, dan nggak pernah ada. Semua pernah mengalami kesulitan. Tapi bedanya mereka tidak pernah menyerah. Bahkan menyerah itu tidak ada dalam kamus kami. Bahkan ketika kita ditolak, dikecewakan, tidak ada sebersih terus ngomong menyerah, tidak ada. Yang ada bagaimana cara melewatinya. Nah, itu ya. Kenapa? Karena mentalnya sudah mental pemenang. Ya, tidak ada namanya kekalahan. Tidak ada namanya kegagalan. Yang ada hanya pembelajaran. Nah, success people hari ini. Saya ingin tanya bagaimana dengan mental Anda hari ini? Apakah mental Anda hari ini masih mental yang pemalas, pemalu, dan penakut? Kalau itu berarti Anda masih di level yang paling rendah. Apakah hari ini mental Anda dalam mental pantang menyerah? Yang berapapun Anda ditolak, berapapun Anda dikecewakan, tapi tidak pernah ada kalimat takut dalam diri kita. Atau tidak ada kalimat menyerah dalam kamus kita. Nah, itu yang membedakan pemenang dan pecundang. Badai boleh aja melewati saya. Boleh aja hari ini mengalahkan saya. Boleh aja hari ini menerpa saya. Hari ini pun saya bilang sama diri saya, sakit, namanya saya manusia. Bisa sakit. Hari ini pun saya sakit. Udah masuk angin, ya kepala pusing, ya ada sedikit batuk di sini. Tapi mental saya bukan pecundang. Masuk angin nggak akan pernah ngalahin saya. Saya apakah memilih untuk tiduran? No. Saya bangun dan saya terus berjuang. Saya kasih tahu, penyakit ini atau tidak enak badan ini tidak akan mengalahkan saya. Saya akan terus maju. Kemarin badan nggak enak pun saya masih ketemu sama Bu Edi. Tanya sama Bu Edi. Ada Bu Evi juga kemarin. Sempat ketemu sama Pak Riki sama Bu Silvi. Ya. Apakah saya menyerah dan menerima keadaan saya yang sakit? No. Saya tetap berjuang. Saya tetap all out. Kenapa? Karena saya pemenang. Bukan pecundang. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda hari ini masih dikasih tantangan yang namanya kemalasan sudah jatuh? Apakah hari ini Anda dikasih tantangan yang namanya malu sudah jatuh? Apakah Anda hari ini dikasih tantangan takut sudah menyerah? Kalau iya, Anda masih jauh dari kalimat sukses. Jadi Anda harus bisa mengatasinya. Semua orang sukses punya rasa malu. Semua orang sukses punya rasa malas. Semua orang sukses punya rasa takut. Perbedaannya, orang sukses atau success people mengendalikan ketiga ini. Di saat orang lain dikendalikan oleh tiga masalah ini. Bagaimana dengan Anda? Kalau hari ini masih ada satu sisi malas dalam diri Anda, berarti Anda masih jauh dari kalimat leader. Anda harus segera berubah. Kita sebagai seorang leader, sebagai success people, kalau kita nggak bisa, yang di otak kita cuma satu. Bagaimana supaya saya bisa? Nah, dari sana baru belajar. Saya kesehatan juga dulu tidak mengerti. Sampai akhirnya saya ketemu dengan banyak dokter, saya ketemu dengan banyak akupuntur, saya ketemu dengan banyak sinsai, saya belajar dari Profesor Yuki Niwa dan negara-negara yang lain dan sampai jadi seperti hari ini. Semua bisa dipelajari success people. Ya. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Jadi kita harus memiliki mindset dan mental seorang pemenang. Ya, karena mental pemenang itu penting sekali. Nggak bisa, coba lagi. Nggak bisa, coba lagi. Sampai kapan? Sampai bisa. Itu mental pemenang. Tidak ada kalimat mundur. Tidak ada kalimat bisa. Nggak bisa. Semua harus bisa. Banyak keadaan hari ini yang mungkin membuat Anda untuk menghalangi langkah Anda menuju sukses. Yang Anda harus lakukan apa? Anda terus harus melangkah. Apakah Anda biarkan kesusahan Anda menghalangi Anda? Kalau iya, sayonara. Tapi kalau Anda tidak membiarkannya, maka Anda adalah success people berikutnya. Dan saya pribadi, saya tunjukkan sama Anda. Saya tidak akan mengizinkan apapun atau siapapun menghalangi saya buat melangkah. Sampai saya ambil kalimatnya Bu Novi. Hanya Allah saja yang bisa menghentikan saya. Ya, jadi kalau saya dipanggil sama Tuhan, tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang baik dan indah.
So, apa yang saya lakukan? Saya terus melangkah. Selama Tuhan mengizinkan, saya akan terus melangkah. Dan saya nggak akan biarkan siapapun atau apapun menghalangi saya. Sampai nafas saya yang terakhir. Jangan biarkan apapun, siapapun, tetangga Anda, siapapun menghalangi Anda dari kesuksesan Anda. Termasuk orang tua, pasangan, anak, dan sebagainya. Jangan biarkan mereka mencuri impian Anda. Itu yang Anda harus lakukan. Milikilah mental pemenang. Bukan mental pecundang. Berapa banyak dari kita hari ini yang memiliki mental pecundang. Nyoba sedikit 5 kali, 10 kali ditolak terus menyerah. Bro. Kalau semua orang ditolak 10 kali, ditolak terus menyerah, bro. Nggak ada, bro, success people, bro. Itu namanya Kentucky Fried Chicken, ditolak 1008 kali. Yang namanya Thomas Alva Edison tuh 9.999 kali gagal. Sampai akhirnya dia menemukan bola lampu. Itu yang namanya penemu pesawat terbang bersaudara itu jatuh berkali-kali, bro. Baru bisa jadi pesawat terbang hari ini. Nah, awakmu ditolak 10 kali aja sudah down. Nggak capai target sekali, 2 kali, 5 kali aja sudah di down. Kalau semuanya down, kalau semuanya menyerah, nggak ada namanya success people. Paham nggak maksud saya? Karena di titik kesuksesan Anda itu, Anda bisa berbuat banyak untuk keluarga Anda bisa berbuat banyak untuk lingkungan Anda, dan Anda bisa berbuat banyak untuk negara Anda. Jadi jangan biarkan apapun atau siapapun hari ini menghalangi Anda dari kesuksesan Anda. Buka kitab suci Anda masing-masing. Di sana sudah tertulis. Barang siapa bersungguh-sungguh, dia pasti bisa mendapatkan. Bahwa semua akan terjadi sesuai dengan apa yang Anda imani. Atau Anda percayai. Kalau sesungguhnya Anda percaya bahwa Tuhan itu ada, Anda harus percaya bahwa segala sesuatu itu mungkin. Itu kalimat saya. Pasti. Karena ada kalimat di sana, barang siapa bersungguh-sungguh, dia pasti bisa mendapatkannya. Pasti bisa mendapatkannya. Bukan mungkin bisa mendapatkannya. Bukan mungkin, pasti mendapatkannya. Iman Anda di mana, bro? Paham maksud saya, success people? So, hari ini mental ini yang harus dibangun. Inilah yang membedakan orang kaya dan orang miskin. Yang membedakan orang hari ini mental lele. Aku ini di sini bikin saya ketawa aja ya. Lele. Jangan hari ini tuh Anda punya mental tempe. Kalau Anda memang mau sukses, tunjukkan bahwa Anda layak menjadi orang sukses. Caranya gimana? Dipukul, bangun. Dipukul, bangun. Diajar lagi masalah, bangun. Diajar lagi masalah, bangun. Dan kasih tahu sama masalah itu. Hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Jangan, Tuhan, aku punya masalah yang besar, Tuhan. Halo, Tuhan Anda jauh lebih besar daripada masalah Anda. Pakai iman Anda berdiri dan kasih tahu sama masalah itu. Hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Dan aku akan terus melangkah dan aku tidak akan pernah menyerah. Jadi kalau ada masalah, monggo datang. Saya selesaikan masalahnya. Ada yang ditolak, enggak apa-apa. Saya akan terus presentasi. Semakin banyak nolak, saya akan terus semakin motivasi. Semakin orang bilang nggak bisa, nggak apa-apa. Semakin saya terbakar untuk mewujudkan. Dari dulu sampai sekarang selalu ada orang percaya dan selalu ada orang yang tidak percaya. Dan dari dulu sampai sekarang selalu orang yang percaya yang jadi pemenangnya. Apakah ada orang yang percaya? Apakah ada orang yang tidak percaya? Thank you semuanya. Tuhan memberkati. Semoga semuanya sehat, sukses, bahagia. Bye-bye.